Halo semuanya, gimana kabar teman-teman hari ini? Aku harap kabar teman-teman bahagia dan sehat selalu ya. Diskriminasi dalam pasar tenaga kerja atau labor market discrimination. Langsung saja kita akan membahas materi kita pada hari ini agar kiranya teman-teman dapat memahami dan menjadikan presentasi ini menjadi manfaat bagi teman-teman sendiri. Langsung saja, mari kita mulai. Diskriminasi. Hal yang pertama muncul di dalam benak kita mendengar kata diskriminasi, yaitu perlakuan secara tidak adil. Lalu, bagaimana dengan diskriminasi di pasar tenaga kerja? Menurut Borjas, diskriminasi di pasar tenaga kerja adalah kesenjangan upah dan kesempatan kerja untuk pekerjaan yang sama dengan faktor penyebab ras, gender, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Menurut teori Becker, tentang diskriminasi pasar tenaga kerja didasarkan pada konsep diskriminasi selera. Becker merupakan peraih Nobel pencetus teori diskriminasi ekonomi yang menerjemahkan gagasan prasangka rasial ke bahasa ekonomi dengan mengasumsikan orang kulit putih dan orang kulit hitam. Prasangka dan diskriminasi individu. Apa sih itu prasangka? Prasangka adalah perilaku negatif yang mengarahkan kelompok individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi indikator munculnya ledakan sosial. Sedangkan menurut para ahli, tepatnya menurut Baran dan Brain tahun 2004, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Nah, ciri-ciri prasangka mencakup 3 aspek prasangka, yaitu keyakinan yang bersifat merendahkan yang merupakan aspek kognitif, perasaan negatif yang merupakan aspek afektif, sedangkan tindakan permusuhan dan diskriminasi yang merupakan aspek konatif. Lalu, apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnis tertentu, diantaranya adalah suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan kebangsaan. Lalu, bagaimana cara meminimalisir diskriminasi? Jadi, ada banyak sekali cara untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi. 3 di antaranya adalah: yang pertama, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Selanjutnya adalah jenis-jenis diskriminasi di pasar tenaga kerja. Terdapat 5 jenis diskriminasi di pasar tenaga kerja. Yang pertama, diskriminasi upah. Yang kedua, diskriminasi perusahaan. Ketiga, diskriminasi pekerja. Dan yang keempat, diskriminasi pelanggan. Baiklah, kita langsung masuk saja ke jenis diskriminasi di pasar tenaga kerja yang pertama, yaitu diskriminasi upah. Diskriminasi upah adalah ketika seorang pekerja atau sekelompok pekerja dibayar lebih rendah dari pekerja lain untuk melakukan pekerjaan yang sama, di mana penghasilan seorang pekerja karena perbedaan aspek seperti jenis kelamin, usia, agama, etnis, dan lainnya. Penghasilan tidak adil atau tidak seimbang ini diakibatkan oleh adanya diskriminasi dalam hal biaya, mana yang diadakan oleh perusahaan, diskriminasi dalam memilih kandidat yang berkualitas, dan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor lain yang seperti jenis kelamin dan agama. Contoh diskriminasi upah meliputi perbedaan penghasilan antara pekerja kulit putih dengan pekerja kulit hitam yang ditempatkan di posisi dan tugas yang sama. Diskriminasi upah dapat menimbulkan pengeluaran yang tidak adil pada satu pihak dan pada akhirnya berdampak pada kepercayaan dan kinerja kerja. Oleh karena itu, diskriminasi upah harus dihindari dan pemerintah serta
perusahaan harus mengambil tindakan preventif dan korektif yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Diskriminasi perusahaan. Diskriminasi perusahaan merupakan suatu perlakuan secara tidak adil yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada seorang pekerja atau kelompok pekerja dikarenakan usia, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan teori Becker, diskriminasi perusahaan ini termasuk kepada prasangka oleh pengusaha atau pemberi kerja, yang dimana prasangka rasialnya yaitu pemberi kerja menganggap biaya mempekerjakan orang kulit hitam lebih tinggi dari biaya sebenarnya, dengan mengasumsikan 1. Pekerjakan hanya orang kulit hitam jika upah keseimbangan lebih kecil dari upah pekerja orang kulit putih. Yang kedua, pekerjakan hanya orang kulit putih jika upah keseimbangan lebih besar dari upah pekerja kulit putih lainnya. Diskriminasi pekerja adalah ketika sesama pekerja memperlakukan rekan kerjanya ataupun sekelompok pekerja secara tidak adil dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, suku, ataupun kemampuan lainnya. Dapat dikatakan juga diskriminasi pekerja melibatkan tindakan ataupun kebijakan yang merugikan seseorang dalam perekrutan, penggajian, diasumsikan diskriminasi pekerja berdasarkan ras, yaitu ketika seseorang kulit putih enggan bekerja dengan orang kulit hitam. Begitu juga orang kulit hitam enggan bekerja dengan orang kulit putih. Adapun asumsi diskriminasi berdasarkan usia terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan usia mereka. Diskriminasi usia dapat berupa penolakan peluang kerja kepada individu yang lebih tua ataupun penolakan pelatihan dan pengembangan karir bagi mereka yang dianggap terlalu muda. Penting diingat bahwa diskriminasi pekerja adalah tindakan yang melanggar hukum di banyak negara dan seringkali bertentangan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Banyak judicials. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diskriminasi pelanggan. Ya, diskriminasi pelanggan terjadi ketika pelanggan diperlakukan berbeda karena jenis kelamin, ras, usia, dan lain sebagainya. Contohnya saya ambil dari sebuah artikel di mana seorang pekerja melakukan tindak diskriminasi kepada pelanggan karena ia beranggapan bahwasanya pelanggan ini tidak memiliki kriteria yang cukup untuk membeli barang yang ada di toko si pekerja tersebut karena ia hanya melihat dari tampak luarnya si pelanggan, ataupun karena si pekerja beranggapan bahwasanya si pelanggan ini tidak pantas untuk berada di toko tersebut hanya karena mungkin rasnya atau warna kulitnya, sehingga ia tidak ingin melayani si pelanggan tersebut dan akhirnya si pelanggan hanya mendapatkan pelayanan yang tidak baik dan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan toko tersebut. Namun, halnya pelanggan melakukan diskriminasi terhadap pekerja juga dapat terjadi. Contohnya, ketika pekerja melakukan pelayanannya seperti biasa di tempat ia bekerja, kemudian datang seorang pelanggan, namun si pelanggan tidak ingin dilayani oleh si pekerja tersebut karena ia beranggapan bahwasanya si pekerja ini tidak pantas untuk melayani dirinya, sehingga ia melakukan diskriminasi. Ia berlaku kasar kepada si pekerja ini dan tidak bertindak sopan kepada si pekerja ini. Nah, hal itu juga bisa kita anggap sebagai diskriminasi terhadap pekerja. Oke, segitu saja mengenai diskriminasi pelanggan. Nah, masuklah kita ke studi kasus dengan topik diskriminasi upah Serikat Pekerja PT Smelting mogok kerja. Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau yang biasa disingkat
FSPMI PT Smelting di Gresik telah 47 hari mogok kerja di satu-satunya pabrik pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia sejak 19 Januari 2017. Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Smelting Zainal Arifin mengatakan 390 pekerja melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja disebabkan tindakan diskriminasi perusahaan yang hanya menaikkan gaji pekerja sebesar 5%, sedangkan karyawan bidang manajerial 170%. Menurut Zainal, diskriminasi ini melanggar perjanjian bersama dan perjanjian kerja bersama. Musababnya, pada saat dilakukan perundingan perjanjian kerja bersama atau yang biasa disebut PKB ke-8 yang dimulai pada 28 November sampai 6 Januari 2017. Justru draft PKB yang diusulkan oleh pengusaha isinya berupa pengurangan kesejahteraan dan peraturan yang merugikan pekerja. Sampai dengan berakhirnya perundingan PKB pada 6 Januari, pengusaha dan serikat pekerja belum mencapai kesepakatan dan berakhir deadlock. Akhirnya, serikat pekerja yang diwakili oleh FSPMI PT Smelting melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja kepada perusahaan 9 Januari dengan harapan dapat mengugah kesadaran manajemen PT Smelting untuk tidak mengurangi kesejahteraan pekerja. Selama aksi mogok kerja berlangsung, menurut Zainal, dua pimpinan yakni Tetsuro Sakai dan Hirokawa melakukan intimidasi tidak hanya kepada pekerja, namun juga kepada keluarga yang melakukan aksi mogok kerja. Intimidasi kepada pekerja berupa pemberian SP dan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai diskriminasi di pasar tenaga kerja. Wah, mungkin teman-teman udah ada yang mendapatkan gambaran masing-masing mengenai diskriminasi di pasar tenaga kerja ini ya. Dan kami benar-benar mengharapkan agar kiranya video ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikannya. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung mengisi kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa teman-teman, tetap semangat walau hidup berat.